Balik lagi dengan gua Gian and welcome to Cinema Journey. Nah, jadi di dalam episode kali ini gua akan ngebahas yang lagi rame dibicarain, yaitu Justice League Snyder Cut. Ini saking gedenya nama Snyder sampai tulisan Snyder Cut itu lebih gede dibanding tulisan Justice League-nya. Nah, ini tuh jadi si Justice League tuh sebenarnya sesuatu yang gue juga kayak ini menyenangkan sih kalau buat gue pribadi, tapi di satu titik gue juga deg-degan sebenarnya. Karena kan yang seperti kita tahu kan si Justice League nanti versi Snyder itu bakal rilis di HBO Max tahun 2021. Rilisnya itu ternyata bukan theatrical, rilisnya itu di streaming. Yang berarti gue nggak tahu apakah studio ini menganggap ini tuh sebagai project besar atau ya udahlah ini karena harapan fans gitu, udah si gaungnya rilis di Snyder Cut itu orang kayak menanti banget. Mungkin ini juga bisa buat gue menyelamatkan lagi DCEU yang sudah hampir gak jelas mau dibawa kemana, tapi Wonder Woman sama Aquaman-nya dilanjutin. Gue nggak tahu apakah ini sebenarnya rencana panjang studio yang strateginya keren banget, atau ini the power of fans kayak waktu zamannya Sonic. Itu bayangin satu produksi disuruh ke kantor lagi ngerombak ulang satu film untuk ngeganti Sonic cuman karena fans nggak suka sama Sonicnya. Ini kan juga sebenarnya kasusnya agak mirip kan. Semua orang nggak suka sama hasil yang versi Joss Whedon. Kenapa hangkangnya juga Snyder juga tuh sesuatu yang tidak bisa diprediksi dan musibah. Dan akhirnya menyebabkan si Justice League yang kita nonton itu tidak sesuai dengan draftnya yang memang pengen mereka rencanain nih. Nah, cuman gue di satu titik tuh seneng. Karena, wah, akhirnya the rumor is true. Wah, the power of people. Wah, akhirnya nanti ternyata bener nih bakal ada si karakter-karakter di sini. Salah satunya ada si Martian Manhunter, si John Jones. Terus nanti ada Superman dengan suit hitamnya ternyata itu bukan cuman sebagai impian-impian fanboy doang. Katanya juga dengar-dengar ada leads to ke Apocalypse War. Pokoknya yang gitu-gitunya menyenangkan sih. Dan nanti juga katanya bakal ada link ke Darkseid. Cuman kalau misalnya kita lihat ini Snyder Cut-nya tuh yang mana? Snyder Cut yang versi draft awal mau dibikin, atau dari yang materi udah ada nih sampai si Joss Whedon bikin sama Snyder dikulik lagi. Karena gue sih nggak mau yang versi 2 ya, nggak mau yang versi materinya materi Joss Whedon terus si Snyder kayak oke lah gue jahit gitu. Cuma di satu titik kalau misalnya emang mau bikin versi draftnya Snyder, itu kapan syutingnya? Itu footage-nya dari mana? Apakah sebenarnya footage-nya tuh sudah sebanyak itu dan tidak terpakai? Atau mereka ada diem-diem syuting ulang? Nah ini nih yang masih menjadi pertanyaan besar dan gue bikin degan gini. Kira-kira yang bakal kita lihat tuh yang kayak gimana? Kalau misalnya emang sesuai dengan dream come true-nya tuh, yang satu missing link di sini adalah itu footage dari mana kalau misalnya mau diadain. Misalnya let's say Darkseid gitu. Misalnya Darkseid-nya mau ada di link ke sana, atau mungkin udah ada semacam voice actor atau siapapun, itu siapa yang jadi gitu, yang jadi si Darkseid siapa. Nah sebenarnya sih kalau win-win solutionnya di situ ya. Jadi sekarang tahu nih Wonder Woman sama si Aquaman kenapa dilanjutin. Tapi yang dibikin canon yang mana nih? Apakah, maksud gue kalau misalnya beda banget kan akhirnya studio harus memilih nih mana yang mau dijadiin canon, mana yang di scrap gitu. Cuman kan kasihan juga ya si Joss Whedon ya kalau misalnya emang dia diantagoniskan gitu di dalam kasus ini. Tapi di sini yang bikin gue senang adalah akhirnya gue bisa melihat lagi visinya Snyder, Batman-nya mau dibawa kemana. Karena menurut gue yang di sini itu sangat potensial tapi rusak di Justice League adalah Batman ya. Kan kalau misal lu inget di Batman v Superman kan sebenarnya dia mau di set ngelit Justice League kan dengan Batman yang versi Batman v Superman. Tiba-tiba pas masuk Justice League yang udah versi Joss Whedon, ada sesuatu yang berubah dimensi karakternya. Dia jadi comedical, dia nggak jadi Batman yang keras kepala, fierce, unbreakable, nggak yang kayak gitu. Nah sekarang semoga sih kita bakal ngeliat Batman yang seperti itu ya, Batman-nya si Snyder. Tapi yang bikin gue deg-degan story-nya justru. Ini story-nya bakal dibikin gimana? Karena kalau misalnya dia mau pakai versi yang Snyder yang aslinya, yang kita lihat dari bocoran-bocoran, entah dia itu ngebocorin storyboard, ngebocorin konsep art, ngebocorin karakter. Jadi kan masih tahun 2021 rilisnya, apakah nanti sebenarnya si syuting-syuting yang belumnya itu masih di keep
atau nanti mau di-syuting di waktu yang setelah PSBB internasional, kita nggak tahu. DCEU cukup punya peluang untuk back on track. DCEU yang versi roster original. Karena kalau misalkan tahu kan project-project ke depan tuh mau ada The Flash. Superman dijadiin prioritas utama lagi, yang katanya dengar-dengar Superman itu nggak mau ada di beberapa project ke depan, tapi gara-gara satu dan lain hal, mungkin ada desas-desus juga Henry Cavill-nya juga mau dibajak sama MCU buat jadi Wolverine. Wah, Henry Cavill harus kita lock nih. Oke, kita akan fokus ke film Man of Steel 2 gitu. Jadi terlihat nih DCU mau diselamatkan. Ini keren kan, itu kayak wah, back on track, semuanya muncul. Terus kalau kita lihat lagi terus lantas ini Batman-nya Pattinson buat apa ya? Kalau misalnya ujung-ujungnya lo mau pakai DCU yang versi Justice League, apakah lo mau bikin universe lagi dengan versi yang lebih grounded? Menurut gue tuh sah-sah aja, cuman kayak kuat lu ya ngejalanin dua universe gitu, yang satu buat ditandingin sama Marvel, yang satu lagi buat idealisme. Karena sih kalau ngelihat dari pemetaannya gitu ya, dari si projectnya si The Batman ini, kayaknya dia si Warner Bros tuh merasa sebenarnya formula kita sama Nolan tuh berhasil sih, cuman nggak bisa dikemana-manain aja, harus stand alone. Tapi di DCU kalau kita nggak bikin, kita kelimbas sama ombaknya MCU, jadi ini juga mesti jalan. Jadi sih kalau menurut gue, si Justice League Snyder Cut ini dibuat adalah untuk si project DCU-nya itu jalan. Tapi di saat yang bersamaan, mereka juga punya project-project standalone movie yang berhasil gitu, yang Nolan, yang The Batman-nya Matt Reeves, terus Joaquin Phoenix-nya Joker, itu kan terbukti mencuri hati kan. Maksudnya di situ lebih kuat kan sebenarnya kalau untuk Warner Bros kan. Sedangkan si Justice League itu Wonder Woman sama Aquaman yang baru promising. Man of Steel menurut gue promising sih, cuman kita belum ada lagi infonya yang kedua gimana. Tapi gue juga personally suka sama Man of Steel. The Flash juga udah masuk ke dalam list produksi, walaupun Ezra Miller-nya lagi kena kasus. Aduh, dada aja. Jadi kalau menurut gue mungkin episode ini ngebahas itu doang. Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah si rilis The Snyder Cut ini adalah sebuah euforia banget, atau lu punya juga keresahan-keresahan yang bakal ada di sini? Ini upaya Warner Bros untuk membuat canon-nya buat DCU. Share di kolom komentar bawah. Mungkin itu dulu untuk episode kali ini. Thank you banget udah nonton, dan gue juga ada podcast di Ngopi, ngobrolin film itu kalau misalnya lu pengen denger lagi perjalanan atau lagi macam-macam. Kalau misalnya lu suka sama konten ini, lu bisa diklik tombol subscribe-nya atau dinyalain tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau misalnya gue update video. Cukup sekian dulu untuk Cinema Journey episode kali ini. Cukup singkat tentang rilis The Snyder Cut. Seneng dan enggaknya barengan nih gue sebenarnya sama ini. Tapi outro-nya udah kelamaan, jadi udah dulu ya episode ini ya. Dadah!